Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Selamat pagi, Pak. Pak. Nah, bagus. Alhamdulillah pada semangat ya. Gimana nih kabarnya anak-anak? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Bapak sendiri gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah sehat juga nih. Zenli, ya baik. Sebelum berangkat ke sekolah, kalian pada sarapan dulu nggak nih? Belum, Pak. Harapan, Pak. Belum nih, Pak, masih lemas. Harapan, Pak. Ya, nanti makan dulu deh ya yang belum sarapan biar tambah semangat. Oke. Nah, sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoanya dipimpin oleh Bu Rok Aji. Pada Aji, silahkan. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu yuk. Berdoa sesuai agama kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, baik. Alhamdulillah berdoanya sudah selesai. Nah, sebelum mulai materinya dan setelah berdoa, Bapak absen terlebih dahulu ya. Bu Oke, Rok Pak. Aji. Hadir. Ya, baik. Regina Rona. Hadir, Pak. Zenli Octavia. Hadir, Pak. Baik. Salsabila Mutiara. Hadir, Pak. Baik. Ramadania Dahlan. Hadir, Pak. Baik. Putra Dewantara. Hadir, Pak. Baik. Alhamdulillah hadir semua ya anak-anak di kelas ini. Nah, ada yang tahu nggak materi sebelumnya atau minggu lalu kita belajar tentang apa? Saya tahu, Pak. Saya ingat materi kemarin itu Apa? belajar mengenai ekosistem, Pak. Ya, betul. Yang lain bagaimana? Ingat, Pak, ekosistem, Pak. Ya, betul. Yang lain apakah sama juga atau bagaimana? Sama, Pak. Sama, Pak. Pak. Oke, baik. Ya, betul. Minggu lalu kita membahas tentang ekosistem ya. Namun, pada hari ini kita materinya ganti ya anak-anak, yaitu tentang sumber daya alam. Sebelum itu, Bapak ingin menayangkan PowerPoint terlebih dahulu ya anak-anak tentang sumber daya alam. Sebentar. Baik, Pak. Baik, Pak. Ini pada hari ini kita akan membahas pengertian sumber daya alam, yang kedua sifat-sifat kekayaan alam, yang ketiga jenis-jenis kekayaan alam di Indonesia, yang keempat wilayah yang mempunyai kekayaan alam melimpah di Indonesia, yang kelima hubungan sumber daya alam terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, selanjutnya sumber daya alam itu adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan memiliki nilai guna untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, sumber daya alam adalah potensi alam yang dapat dikembangkan untuk proses produksi. Salah satu tujuan
utama dari ekonomi sumber daya alam adalah untuk lebih memahami peran sumber daya alam dalam perekonomian. Selanjutnya, sifat-sifat kekayaan alam. Yaitu satu, sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Contohnya hewan dan tumbuhan. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Contohnya minyak bumi, batu bara, gas, dan gas alam. Yang ketiga, sumber daya alam kekal. Contohnya air, udara, sinar matahari, angin, gelombang, pasang surut, dan panas bumi. Sifat-sifat tertentu sumber daya alam. Sumber daya alam dapat menghasilkan produk utama. Yang kedua, sumber daya alam dapat menghasilkan rangkaian dampak, baik yang bersifat menguntungkan maupun yang bersifat merugikan. Persebaran sumber daya alam tidak merata dan terdapat jenis sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, terutama mineral dan batuan. Lalu, sebagian besar sumber daya alam tersimpan di dalam tanah atau di hutan. Ketersediaan sumber daya alam ini sangat ditentukan oleh nilai ekonomi suatu bahan mineral, teknologi pencarian, dan teknologi pengolahan sumber daya alam. Berdasarkan jenisnya, sumber daya alam dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Kalau sumber daya alam non-hayati, itu disebut juga sumber daya alam biotik. Sumber daya hayati itu merupakan sumber daya yang berasal dari makhluk hidup, terdiri dari nabati atau tumbuhan dan hewani atau hewan. Contohnya adalah sapi, ayam, sayur, padi, jagung, kapas, kayu, teh, kopi, ikan, dan semuanya yang biasa kalian konsumsi sehari-hari. Sumber daya alam non-hayati atau disebut juga sumber daya abiotik adalah sumber daya alam yang berasal dari benda-benda mati seperti tanah, air, dan barang tambang. Berikut merupakan kekayaan alam Indonesia, sumber daya alam hayati atau biotik. Yang pertama itu ada kekayaan bawah laut yang sangat melimpah. Itu letak geografis Indonesia berada di antara dua samudra. Indonesia mempunyai wilayah laut yang sangat luas. Yang kedua, fauna langka. Indonesia memiliki beberapa kekayaan yang berupa fauna atau hewan atau yaitu. Yang ketiga, hasil tanaman. Indonesia memiliki tanah yang subur, maka hasil tanaman Indonesia pun sangat melimpah, kaya akan rempah-rempah. Selanjutnya, kekayaan alam Indonesia, sumber daya alam non-hayati atau abiotik. Yang pertama itu ada kesuburan tanah. Yang kedua, itu ada hutan hujan tropis. Yang ketiga, tambang emas kualitas terbaik. Yang keempat, tambang batu bara. Wilayah yang mempunyai kekayaan alam di Indonesia ada di Riau. Riau ini merupakan daerah penghasil minyak terbesar di Indonesia. Papua merupakan salah satu surganya emas. Tanjung Nim merupakan wilayah penghasil batu bara. Bangka Belitung penghasil timah terbesar yang ada di Pulau Bangka.
Ya baik, PowerPoint-nya sudah selesai anak-anak. Apakah dapat dipahami? Dapat dipahami, Pak. Pak. Dapat dipahami. Ya baik, alhamdulillah. Selanjutnya ada yang ingin ditanyakan tidak? Saya izin bertanya, Pak. Ya boleh, Egi. Apa yang dimaksud dengan sumber daya alam, Pak? Ya baik, sumber daya alam itu adalah semua bahan-bahan yang ditemukan manusia di alam yang dipakai untuk kepentingan hidup manusia. Gitu, Regina. Ya, baik. Apakah sudah dapat dipahami? Sudah dipahami, Pak. Terima kasih. Ya baik, sama-sama. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak? Ya, Bapak ingin bertanya ya ke Salsabila Mutiara. Baik, Pak. Mengapa hewan termasuk dalam sumber daya alam yang dapat diperbaharui? Mengapa hewan termasuk ke dalam sumber daya alam yang dapat diperbarui? Betul, Pak. Iya, iya. Jawabannya itu adalah hewan termasuk ke dalam sumber daya alam yang dapat diperbarui karena hewan dapat menghasilkan keturunan dengan cara melakukan reproduksi, Pak. Ya, betul. 100 untuk Salsabila Mutiara. Yeay. Terima kasih, Pak. Yeay. Ya, sama-sama. Selanjutnya, satu pertanyaan lagi ya untuk Putra Dewantara. Ya, pertanyaannya Baik, Pak. adalah ya baik. Apa saja penyebab kelangkaan air, Putra? Jadi kelangkaan air itu disebabkan oleh menurunnya kualitas air akibat pencemaran dan juga rusaknya suatu tahap siklus air. Ya baik. Betul. 100 untuk Putra. Yeay. Nah, udah ya pertanyaannya dari Bapak. Selanjutnya, Bapak ingin memutar video tentang sumber daya alam. Baik, Pak. Oke, sebentar. Apakah sudah kelihatan? Sudah terlihat, Pak. Pak. Kita pelajari hari ini mengenai sumber daya alam dan pemanfaatannya. Indonesia adalah negara yang memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah. Misalnya hasil bumi, hasil tambang, dan hasil laut. Berbagai kekayaan alam itulah yang disebut sebagai sumber daya alam. Sumber daya alam adalah sesuatu yang berasal dari alam. Sumber daya alam digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kesejahteraannya. Sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam berdasarkan jenisnya dan sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Simak penjelasannya ya. Sumber daya alam berdasarkan jenisnya dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, sumber daya alam hayati. Sumber daya alam hayati merupakan sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya, hewan dan tumbuhan.
Sumber daya alam selanjutnya yaitu sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam ini merupakan sumber daya alam yang bukan berasal dari makhluk hidup. Contohnya seperti sinar matahari, udara, air, dan tanah. Sekarang kita lihat sumber daya alam berikutnya, yaitu sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Sumber daya alam berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, sumber daya alam dapat diperbaharui. Sumber daya alam dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang tersedia dan dapat dikelola untuk dapat diperbanyak jumlahnya. Contohnya yaitu hewan, tumbuhan, sinar matahari, angin, dan air. Kelompok yang kedua yaitu sumber daya alam tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam tidak dapat diperbaharui merupakan sumber daya alam yang memiliki jumlah terbatas dan tidak dapat diperbanyak jumlahnya. Contohnya yaitu seperti minyak bumi, emas, besi, dan berbagai tambang. Pemanfaatan sumber daya alam yaitu digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan kesejahteraannya. Contoh pemanfaatan sumber daya alam dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang pertama yaitu hewan dan tumbuhan. Hewan dan tumbuhan sering dimanfaatkan oleh manusia sebagai sumber makanan. Kedua yaitu pemanfaatan tenaga hewan untuk membajak sawah maupun menarik delman. Ketiga, tumbuhan digunakan untuk bahan obat-obatan dan bumbu masakan. Sumber daya alam yang kedua yaitu air. Air sering digunakan oleh manusia sebagai sumber minum, untuk mandi dan mencuci, mengairi sawah, dan juga sumber tenaga listrik. Ketiga yaitu udara. Udara biasa kita gunakan untuk bernafas. Keempat yaitu tanah. Tanah dapat digunakan oleh manusia sebagai lahan untuk bercocok tanam dan juga membangun tempat tinggal. Kelima yaitu matahari. Matahari Matahari sering dimanfaatkan oleh manusia sebagai media untuk menjemur pakaian, mengeringkan ikan asin, membantu proses pembuatan garam, dan juga sebagai sumber tenaga listrik. Sekarang, contoh pemanfaatan sumber daya alam tidak dapat diperbaharui. Yang pertama yaitu minyak bumi. Minyak bumi sering digunakan manusia untuk bahan bakar minyak kendaraan dan juga sumber gas cair seperti gas LPG. Kedua yaitu emas. Emas sering dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan perhiasan. Ketiga yaitu besi. Besi digunakan sebagai kerangka kendaraan, bahan pembuatan alat rumah tangga, dan juga bahan konstruksi bangunan. Sumber daya alam yang kita miliki wajib kita manfaatkan dan diolah dengan baik, tidak berlebihan, dan sesuai dengan kebutuhan. Semoga materi yang Ibu berikan bermanfaat untuk kalian ya. Ya, alhamdulillah videonya sudah selesai. Apakah dapat dipahami anak-anak? Dapat Dapat dipahami, Pak. Dapat dipahami, Pak. Ya baik, alhamdulillah. Selanjutnya, ada yang ingin ditanyakan tidak anak-anak? Tentang materi Saya tadi. izin bertanya, Pak. Ya, boleh. Regina. Mengapa Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah? Ya, sebentar ya. Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah karena Indonesia berada di Ring of Fire. Akibat pertemuan 4 lempeng benua, sehingga bermunculan banyak gunung api aktif yang diikuti kesuburan tanahnya. Begitu, Regina. Apakah dapat dipahami? Baik, dapat dipahami, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Selanjutnya, ada yang ingin bertanya lagi tidak?
Pak izin Saya bertanya, izin Pak. bertanya, Pak. Siapa dulu ya? Ya udah Zenly terlebih dahulu deh. Oke, saya terlebih dahulu ya, Pak ya. Gak apa-apa kan, teman? Tidak apa-apa, kawan. Oke, saya izin bertanya. Pak, kan salah satu sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu adalah udara ya, Pak ya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah bagaimana sih, Pak, cara untuk memperbarui udara itu, Pak? Terima kasih, Pak. Ya baik Zenly. Itu cara memperbaharui udaranya yaitu dengan siklus udara. Itu manusia dan hewan menghirup udara dan menghasilkan karbon dioksida. Kemudian karbon dioksida diserap oleh tumbuhan untuk keperluan fotosintesis. Kemudian tumbuhan menghasilkan oksigen. Setelah fotosintesis, itu oksigen dihirup oleh manusia dan hewan. Lalu menggunakan kendaraan umum, jalan kaki agar lebih sehat. Gunakan kendaraan motor yang telah lulus uji emisi. Selanjutnya, menanam banyak pohon. Begitu Zenly, apakah dapat dipahami? Baik, Pak, dapat dipahami, Pak. Terima kasih ya, Pak, jawabannya. Ya Zenly, baik. Sama-sama. Selanjutnya, Aji, silakan. Pak, apakah tanah dan air dapat diperbarui, Pak? Tanah dan air, iya betul dapat diperbaharui. Karena tanah dan air dapat tersedia kembali dalam waktu yang cepat, sehingga tidak dapat habis, namun kualitasnya bisa menurun. Gitu Aji, apakah dapat dipahami? Baik, Pak, paham, Pak. Terima kasih. Ya baik, sama-sama Aji. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya izin bertanya, Pak. Ya Bila, silakan. Saya ingin menanyakan mengapa tanah itu termasuk ke dalam sumber daya alam, Pak? Karena tanah terbentuk dari bahan-bahan sisa makhluk hidup yang telah mati. Gitu, Salsabila. Apakah dapat dipahami? Baik, Pak, dapat dipahami. Terima kasih. Baik, sama-sama. Salsabila. Selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi tidak? Tidak, Pak. Oke, baik. Ya, berarti sudah paham semua ya materi sumber daya alam pada hari ini. Nah, alhamdulillah sudah selesai juga nih pelajarannya. Kepada Aji, silahkan memimpin doa kembali sebelum kita menuju rumah masing-masing. Silahkan Aji. Baik, teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah sudah selesai materi sumber daya alam hari ini. Bapak ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya anak-anak, sama-sama.
Bapak izin live ya. Baik, Pak. Iya, Pak. Baik, Hati-hati, Pak. Pak. Ya.